Tetapi pada waktu itu kita membahas tentang single, benar ya? Hari ini kita akan membahas tentang satu rahasia Allah yang luar biasa. Kemarin waktu saya baca koran, ada yang baca koran Kompas kemarin? Enggak ya? Waktu membaca saya ada satu yang wow, luar biasa. Judulnya Penyataan. Waktu saya buka, apa ini maksudnya penyataan? Saya akan baca ke teman-teman, ke jemaat Tuhan, apa yang saya dapat dari isi artikel ini tentang penyataan. Penulis berkata seperti ini. Konon, kosakata yang digunakan masyarakat namun belum tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipungut, dimasukkan lemah baru dalam penerbitan berikutnya. Kata penyataan. Ada yang pernah dengar kata penyataan? Penyataan jelas bukan lemah baru dalam lintas komunikasi mutakhir. Akan tetapi bagi saya nomina turunan ini menyandang makna yang begitu akurat ketika dipilih untuk menyalin revelation dalam bahasa Inggris oleh para penerjemah di Lembaga Alkitab Indonesia. Wah, waktu saya baca saya mulai, wah ini serius ini, ada sesuatu yang menarik ini. Lalu lanjut dikatakan begini, penyataan, makna penyataan tak bisa dipadani oleh saudara seketurunan dari pernyataan. Pernyataan dan penyataan itu beda ternyata. Seringkali kita berpikir penyataan atau pernyataan itu sama, ternyata beda sama sekali. Dan penulis berkata, Lembaga Alkitab Indonesia yang paling jitu dan paling tepat untuk bahasa Indonesia kan kata revelation. Karena penyataan berarti penyingkapan rahasia ilahi. Dan kata ini hanya terdapat di Alkitab. Wow, saya tersanjung dengan pekerjaan Roh Kudus Allah. Ternyata Allah kita yang hidup, Roh Kudus Allah bekerja di bapak-bapak gereja yang saat ini kita percaya mereka sudah dipanggil Tuhan ke surga ya. Penerjemah yang menerjemahkan dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Kata penyataan tidak ditemukan di Al-Quran, tidak ditemukan di Weda, tidak ditemukan di Gita, tetapi hanya ditemukan di Alkitab. Dan penulis berkata seperti ini. Nomina bentukan yang tersuap pada surat kedua Paulus dalam kepada orang-orang di Korintus, yang berarti jemaat Tuhan Yesus pembukaan rahasia. Coba cari, di Kamus Bahasa Indonesia tidak ada kata penyataan yang tepat, tetapi Alkitab luar biasa. Waktu saya baca ini saya merinding benar. Apalagi besok saya akan berkhotbah tentang 1 Korintus. Ternyata Allah bekerja di tangan-tangan, di dalam hati orang-orang yang menerjemahkan Alkitab. Luar biasa ya, Alkitab luar biasa. Hari ini penyataan yang Allah akan bukakan kepada kita, rahasia yang Allah ingin bukakan kepada kita tentang pernikahan. Jadi jemaat Tuhan Yesus, ini bukan konsultasi pernikahannya, sekali lagi bukan konsultasi pernikahan. Kalau nanti jemaat Tuhan Yesus ada yang akan menikah, silakan ketemu dengan saya, dengan Ibu Julia ya. Kita akan konsultasi khusus. Tetapi yang ini jemaat Tuhan Yesus, penyataan, pembukaan rahasia Allah di dalam pernikahan. Oleh sebab itu saya akan berikan tema hari ini, gambar Allah di dalam pernikahan. Gambar Allah, buka kurung, hubungan, tutup kurung, Allah di dalam pernikahan. Jadi di dalam pernikahan ada gambar Allah. Jadi di dalam pernikahan ada hubungan Allah dan manusia, jemaat Tuhan Yesus. Mari kita baca. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai yang keempat. Firman Tuhan kita Yesus Kristus berbunyi demikian. Inilah rahasia Allah yang Ia bukakan kepada kita. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya.
Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Kembali ke dalam 1 Korintus 7 ayat 1. Dan sekarang tentang hal-hal yang kutuliskan, kamu tuliskan kepadaku. Apa hal-hal yang dituliskan oleh jemaat Korintus kepada Rasul Paulus? Itu ada hubungan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1. 1 Korintus pasal 5 ayat 1. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan Yesus. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi Rasul Paulus menerima begitu banyak surat, begitu banyak tulisan tentang pernikahan, tentang percabulan yang terjadi di tengah-tengah pernikahan, yang terjadi di tengah-tengah orang single di jemaat Korintus. Jemaat Tuhan Yesus yang terkasih, ternyata begitu beratnya pernikahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus yang disebabkan karena dosa. Begitu beratnya menjalani pernikahan jemaat Korintus karena dosa jemaat Tuhan Yesus. Hari ini kita akan lihat apa sih pernikahan yang ideal di mata Allah dan apa maksud Allah di dalam pernikahan. Tetapi sebelum masuk ke situ, waktu itu di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak menikah. Nah ini dia. Adalah baik bagi laki-laki jika ia tidak menikah. Siapa yang tidak kaget baca firman Tuhan ini? Apalagi laki-laki. Wow, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak menikah. Wah, saya menikah. Kalau begitu saya nggak boleh menikah. Jemaat Tuhan Yesus, jangan telan mentah-mentah tanpa mengerti arti dari ini ya. Jemaat Tuhan Yesus, Rasul Paulus ingin berkata seperti ini. Lebih baik seorang laki-laki tidak menikah daripada dia masuk di dalam pernikahan, atau daripada dia single tetapi dia menjadi seteru Allah. Dan juga firman Tuhan Yesus berkata bahwa tidak mungkin manusia itu hidup sendiri. Benar? Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan Yesus. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi jemaat Tuhan Yesus, Rasul Paulus tidak berkata seperti ini, sudah kalian jangan nikah. Bukan begitu jemaat Tuhan Yesus, bukan. Rasul Paulus sedang mengatakan tentang arti kata yang sebaliknya dari itu. Mengerti maksudnya jemaat Tuhan Yesus? Jadi Rasul Paulus ingin berkata, jika engkau menikah, menikah sesuai firman Allah. Jika engkau single, single juga sesuai dengan firman Allah. Jadi jemaat Tuhan Yesus, saya percaya di sini masih banyak yang single ya. Mas Ari single ya. Bang Oji juga single ya. Yang Bang Abednego juga single ya. Hanya saya, Pak Uung, mama saya, istri saya, Bu Yuli yang gak single lagi. Siapa lagi yang udah single, yang sudah melepas kesinggelan? Gak ada ya. Jadi jemaat Tuhan Yesus, firman Allah ingin berkata kepada kita bahwa menikah itu adalah perintah Allah. Sekali lagi, menikah itu adalah perintah Allah. Jemaat Tuhan Yesus, tetapi sebelum masuk ke dalam pernikahan, saya akan bahas sedikit tentang kesinggelan. Kesinggelan yang tahun lalu pernah kita bahas. Jemaat Tuhan Yesus, menjadi seorang single adalah karunia, benar? Menjadi single adalah karunia. 1 Korintus 7 ayat 7. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan Yesus. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Berarti single itu adalah karunia. Lalu jemaat Tuhan Yesus, di dalam 1 Timotius 4 ayat 3, mari kita baca. 1 Timotius
pasal 4 ayat yang ketiga. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Di ayat yang pertama saya akan baca sekali lagi. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi jemaat Tuhan Yesus, ajaran yang melarang orang menikah, itu berasal dari siapa? Roh-roh penyesat dan setan-setan. Tidak ada namanya larangan untuk menikah. Kalau mau menikah silakan menikah. Benar yang tahun lalu ya. Tapi jangan pernah ada yang melarang untuk menikah. Tetapi jemaat Tuhan Yesus, di dalam 1 Korintus 7, kalau kita baca di dalam pasal yang seluruhnya jemaat Tuhan, kita akan mendapatkan tentang 4 alasan mengapa orang hidup single. Jadi jemaat Tuhan Yesus sabar dulu ya, sebelum masuk ke dalam pernikahan saya akan ulang tentang single ya. Jadi jemaat Tuhan Yesus, ada 4 alasan mengapa orang itu single. Yang pertama, single karena belum pernah menikah. Udah pasti single itu ya. Dia akan single karena dia belum pernah menikah. Yang kedua jemaat Tuhan Yesus, single karena ditinggalkan oleh orang yang ia kasihi melalui kematian. Yang ketiga, single karena ditinggal oleh pasangan yang tidak beriman. Sekali lagi ya, dia menjadi single karena ia ditinggalkan oleh pasangan yang tidak beriman. Dan yang keempat jemaat Tuhan Yesus, single karena karunia. Jadi ada 4 ya, single karena belum pernah menikah, single karena apa? Ya, karena ditinggal mati oleh pasangannya. Single karena ditinggal oleh orang yang tidak beriman. Keempat, single karena karunia. Jadi, kita akan tutup itu semua tentang kesinggelan, karena Tuhan Yesus juga sendiri sudah berkata di dalam Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang jadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Siapa dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ngerti jadinya jemaat Tuhan Yesus tentang kesinggelan? Jadi berbahagialah yang single hari ini. Ya. Tetapi jemaat Tuhan Yesus, kalau ada kesempatan menikah. Begini maksudnya jemaat Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 21 sampai 22. Saya akan baca untuk jemaat Tuhan Yesus. 1 Korintus pasal 7 ayat 21 sampai 22. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Saya akan baca sampai ayat 24. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Jadi begini maksudnya di dalam ayat 24. Apakah kita dipanggil waktu kita single? Tuhan Yesus berkata apa? Biarlah dia tetap dalam keadaan seperti ia dipanggil oleh Tuhan. Apakah dia dipanggil oleh Tuhan saat ia menikah? Biarlah ia tetap sebagai orang yang menikah. Tetapi bagi yang single Tuhan berkata, seperti Tuhan ilustrasikan dengan seorang hamba. Jika hamba diberikan waktu untuk bebas, silakan untuk ambil kesempatan untuk bebas. Begitu juga jemaat Tuhan Yesus. Jika Allah sudah memberikan kepada kita, dan kita yakin, laki-laki di sisi kita yang kita cintai, perempuan di sisi kita yang kita cintai adalah milik Allah. Dan Allah berikan kesempatan menikah, ambil sebagai pasangan hidup untuk selamanya. Ya jemaat Tuhan Yesus ya, ambil pasangan itu menjadi istri atau suami. Nah jemaat Tuhan Yesus,
kita melangkah ke dalam pernikahan. Saat dua-dua single ini yang sudah ditebus oleh darah Kristus menyatu di dalam satu pernikahan yang kudus. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 39 berkata demikian. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Kuncinya begini jemaat Tuhan Yesus. Pernikahan hanya terjadi oleh dua manusia yang apa? Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau pasangan itu yang saat ini sedang berjalan dengan kita bukan orang percaya, katakan goodbye. Itu firman Tuhan ya. Kalau orang yang sedang kita cintai, orang yang sedang kita sayang, dan dia bukan orang Kristen yang sejati, katakan apa? Maaf sayangku, saya lebih sayang Kristus daripada kamu. Kalau kamu mau terus dengan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau terima Tuhan Yesus. Karena engkau tidak akan mengerti siapa Allah, dan engkau tidak akan mengerti apa itu pernikahan. Jadi jemaat Tuhan Yesus, sekali lagi, jual mahal dikit ya. Jual mahal jemaat Tuhan Yesus. Kalau ketahuan dia Kristen KTP, juga jangan. Serius. Kalau dia cuma Kristen KTP, maaf, KTP-mu Kristen tapi engkau bukan Kristen. Saya tidak akan mungkin dengan kau. Karena saya orang percaya. Buktinya apa? Buktikan bahwa engkau orang Kristen. Buktikan bahwa engkau pengikut Yesus, baru cinta saya. Wah, itu kan jual mahal ya. Tapi ingat jemaat Tuhan Yesus, pasti Allah akan beri. Kalau memang Allah berikan kesempatan untuk menikah. Mari kita masuk jemaat Tuhan Yesus ke dalam gambaran yang luar biasa tentang gambar Allah di dalam pernikahan, gambar Allah di dalam hubungan pernikahan. Mari kita masuk di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang kedua. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan